Bener ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, dengeran ya? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bermajelis untuk melaksanakan kajian ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, kita akan melanjutkan kitab Ayyuhal Walad. Ya. Terakhir sampai halaman 6. Oh. Kitabnya yang ini bukan? Oh, yang hijau. Halaman 6. Ayyuhal walad kam min layalin. Benar? Ya. Halaman 6. Ayyuhal walad kam min layalin ahyaitaha bidikraril ilmi wa mutala'atil kutubi. Ya. Yang ada yang membawa kitab nggih. Ayyuhal walad ayyu syai'in hasidun laka. Niki. Napa atase? Oh. Karena ini halamannya beda ini.
Benar. Yang ayyuhal walad kam min layalin bukan? Halaman 6. Oh, antus. Benar. Belum ketemu ya saya. Bisa alif khud. Ayyuhal walad ma ta'mal. Oh. Oh, benar. Terima kasih. Taib. Walau ya, kita mulai dari li'anna rahmatullah ya. Li'anna rahmatallahi, karena rahmat Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Walau kila, sekiranya dikatakan ya, yang belum punya buku berapa orang ya? Ketinggalan. Nanti bisa dikoordinir sekiranya yang enggak. Ini murah ini. Entah 7.000, entah 10.000. Kayaknya nggak nyampe 10 kayaknya. Ya. Dan akan menjadi kenangan luar biasa. Selain juga menjadi ikatan ya. Aidan juga ya ba'luhu bi mujarradil imani, ya belum sampai bimujarradil imani, dengan sekadar beriman, bimujarradil imani, dengan sekadar beriman. Kulna, kami menjawab, na'am, benar, atau iya. Lakin, namun, mata, kapan, ya beluhu, sampai, ya beluhu, sampai, wakam, dan berapa banyak, wakam, dan berapa banyak,
min aqobatin dari rintangan, min aqobatin dari rintangan, kasudin rintangan, kasudin apa istilahnya itu, banyak, yaqta'uha yang ia tempuh. Berapa banyak rintangan yang ia tempuh atau ia lalui. Ila sampai, ayyasila dia akan sampai. Ila itu ke atau sampai, ke. Ayyasila dia akan sampai. Kita terjemahkan satu-satu dulu, nanti setelah itu kita terangkan. Sampai, ayyasila, ia sampai. Ila ke, ayyasila ia sampai. Fa'awwalu tilkal aqobati, fa'awwalu adapun yang pertama, awal adapun yang pertama, tilkal aqobati rintangan itu, tilkal aqobati rintangan itu adalah aqobatul imani rintangan keimanan, rintangan keimanan, al-iman keimanan. Wa annahu dan sesungguhnya ia hal yaslamu apakah selamat min dari salbil imani hilangnya iman, amla atau tidak. Wa idza dan jika wasala sampai, hal apakah yakunu khaiban ia rugi atau khaiban celaka, ia celaka, yakunu khaiban ya celaka, muflisan rugi, muflisan rugi. Waqala Al-Hasan Al-Basri, waqala dan berkata siapa Al-Hasan Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri nama orang. Yaqulullah, yaqulu berkata siapa Allah, Allah Ta'ala li'ibadihi kepada hambanya, yaumal qiyamah pada hari kiamat,
Yaqulu berkata Allah Ta'ala li'ibadihi kepada hambanya, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Udkhulu kalian semua masuklah, ya ibadi wahai hambaku, al jannata ke dalam surga, bi rahmati dengan rahmatku. Bi rahmati dengan rahmatku, wa qatasimu dan bagilah, iya bi a'malikum dengan amal kalian. Baik. Kemarin sebelumnya kita sampaikan bahwa inti daripada iman seperti yang sering dikatakan oleh Imam Al-Baqilani dan lainnya, itu adalah kepercayaan full, kepercayaan penuh yang ada di dalam hati seseorang. Percaya kepada Allah, kepada para rasul, malaikat, kitab-kitab, hari akhir, qada dan qadar. Hanya kepercayaan yang ada di dalam hati itu perlu dibuktikan dengan ikrar, ucapan kata-kata. Ikrar ini, ketika orang sudah berikrar, sudah bersyahadat, maka sudah resmi bahwa dia adalah seorang muslim. Ya. Ikrar itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu merupakan baiat, sumpah setia seorang muslim kepada ajaran agamanya. Kalau pejabat itu kan biasanya kalau dilantik ada sumpah setia ya, sumpah jabatan. Maka ketika kita berislam, kita juga mengucapkan sumpah. Sumpah kita adalah ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah sumpah jabatan, maka dia resmi menjadi pejabat. Kalau sudah disumpah jabatan, resmi menjadi ketua Aisyah, resmi menjadi ketua Muhammadiyah, maka otomatis sejak sumpah jabatan itu melekat pada dirinya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, sudah mulai bekerja. Sama juga kalau kita sudah sumpah jabatan, sudah berikrar dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka beban hukum syariat sudah wajib. Beban hukum syariat itulah yang kemudian oleh para ulama sering disebut dengan istilah hukum taklifi. Orang yang mempunyai hukum syariat, yang mempunyai beban hukum syariat, ini disebut dengan mukallaf. Seorang mukallaf. Seorang mukallaf ini ada beberapa syarat. Yang pertama, dia berakal. Yang kedua, dia balik. Yang ketiga, Islam. Meskipun Islam ini
menjadi perdebatan. Tetapi kalau melihat dari sisi hukum taklifi tadi, bahwa ketika kita sudah bersyahadat, arti kita sudah berikrar, maka otomatis Islam itu menjadi syarat hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum yang kita itu sudah wajib menjalankan hukum syariat, mukallaf. Maka kita sering mendengar istilah mukallaf, ya. Mukallaf itu standar seseorang dianggap dewasa. Hanya di dalam Islam mukallaf ini tandanya kedewasaannya itu biasanya dimulakan kalau perempuan dengan haid, kalau laki-laki mimpi basah. Ketika seseorang umpama tidak haid sampai umur 30 tahun atau tidak mimpi basah sampai umur 40 tahun karena ada kelainan, sangat mungkin. Kapan dia disebut dewasa? Ketika sudah umur 15 tahun. Maka ketika sudah 15 tahun berarti sudah punya namanya hukum taklifi, hukum syariat. Maka tadi dikatakan bahwasanya syaratnya itu balik, ya. Kalau dia balik baik dengan mimpi basah atau minimal umur 15 tahun, maka dia sudah wajib untuk melaksanakan hukum syariat. Satu lagi terkait dengan hukum taklifi tadi adalah bisa atau sudah menerima dakwah Islam. Jadi balik, berakal, ya, menerima dakwah Islam, sehingga dia bisa memberikan jawaban kelak di akhirat ketika ditanya Allah, kenapa tidak sholat? Oh, saya belum tahu, saya hidup di tengah hutan. Berarti kan belum. Ini hukum taklifi. Maka anak kecil itu belum mukallaf, belum menerima hukum syariat karena belum balik. Implikasinya apa? Anak kecil ketika tidak sholat tidak berdosa karena belum wajib. Anak kecil ketika tidak puasa tidak berdosa karena belum wajib. Sobi atau dia tidak berakal. Tidak berakal itu karena dua hal bisa jadi. Satu, hilang akalnya karena gila. Orang gila tidak wajib melaksanakan hukum syariat. Yang kedua, hilang akalnya karena hal lain. Misal karena ketiduran. Maka orang ketika jam 11 saking capeknya tidur, bangun jam 4, kelewatan sholat zuhur, maka dia cukup kodok sholat zuhurnya, dikodok di waktu asar ketika dia ingat, dan ketika dia kelewatan itu dia tidak berdosa. Berbeda ketika dia sudah dengar azan, santai-santai, tidak mau sholat, sampai waktu asar, udah keluar sekarang, udah asar, saya tak sholat zuhur di waktu asar. Nah, ini sudah di luar hukum taklifi, ini sudah berdosa dia. Karena kondisinya dia tidak dalam kondisi udzur, dia kondisinya normal. Maka dia sudah terkena beban taklif, maka dia berdosa ketika tidak melaksanakan sholat, ya. Atau dia pingsan karena dari sakit jam 11 pingsan sampai isya. Maka ketika isya itu, ketika dia sudah sadar, sudah baikan, dia mengqadha sholat duhur, asar, maghrib, baru kemudian sholat isya. Dan selama hitungan duhur, asar, maghrib yang lewat itu, dia tidak berdosa karena waktu itu hilang akal.
Karena akal, ya akal ini sering disebut dengan istilah manatut taklif. Manatut taklif, tempat di mana manusia itu menerima hukum syariat. Karena inti daripada manusia itu adalah akal. Maka dulu sekali sebelum ada Islam di Yunani sana ada seorang filosof namanya Aristoteles mengatakan manusia itu hewan yang berakal. Pernah suatu kali cerita hayal, seorang bapak-bapak ngajak anaknya ke kandang kambing. Ditanya oleh ayahnya, anaknya, "Wahai nak, kamu lihat kambing itu, kambing punya kaki enggak?" Dijawab sama anaknya, "Punya." "Punya mulut enggak?" "Punya." "Punya telinga enggak?" "Punya." "Punya mata?" "Punya." "Bernafas?" "Bernafas." "Punya jantung, organ tubuh?" "Punya." "Ngerasain lapar?" "Iya." "Makan?" "Iya." "Minum?" "Iya." Kemudian ditanya, "Kalau kamu sendiri bagaimana? Kamu punya kaki?" "Iya, saya punya kaki, ini saya punya kaki dua." "Punya tangan?" "Punya." "Punya mata?" "Punya." "Punya mulut?" "Punya." "Lapar?" "Lapar." "Kalau lapar apa?" "Makan." "Haus?" "Haus." "Kalau haus apa?" "Minum." Ditanya lagi sama orang tuanya, sama bapaknya, "Lantas apa yang membedakan kamu dengan kambing itu, nak?" "Kambing ya punya kaki, kamu punya kaki. Kambing punya mulut, kamu punya mulut. Kambing punya mata, kamu punya mata. Lalu apa yang membedakan kamu dengan kambing, nak?" Mikir si anak. Dijawablah, yang membedakan itu akal. Karena kambing itu tidak ngakal, manusia itu berakal. Karena manusia, keistimewaan manusianya itu akal, maka di dalam Al-Quran sering sekali disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, gunakan akalmu, afala tubsirun." Apakah kamu tuh nggak mikir? Afala ta'qilun, apakah kamu tuh nggak ngotak? Afala tatadzakkarun, apakah kamu tuh nggak merenung, nggak berpikir? Sering sekali disebutkan di dalam Al-Quran supaya kita itu merenung, berpikir, menggunakan akal pikiran kita. Karena ketika kita menggunakan akal pikiran secara benar, maka orang akan mendapatkan kebenaran akal, dan kebenaran akal tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran wahyu. Maka di dalam Majmu' Fatwanya Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada benturan antara al-aqlu sahih ma'a an-nusus as-sharihah. Tidak akan benturan antara akal yang benar dengan nas-nas Al-Quran dan as-sunnah yang benar. Karena antara kebenaran, dua kebenaran tidak saling bertentangan. Maka banyak sekali orang-orang barat ketika mengkaji Islam itu pada akhirnya masuk Islam. Karena ajaran Islam tidak ada yang tidak masuk akal. Semua yang diperintahkan oleh hukum syariat pasti membawa maslahat bagi umat manusia, dan semua yang dilarang oleh hukum syariat pasti membuat mudarat bagi umat manusia. Itu mesti. Allah larang kita minum khamr karena merusak. Allah larang kita makan daging babi karena merusak. Allah larang kita minum racun, bunuh diri. Wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah. Jangan kau jadikan atau kamu jangan melempar dirimu kepada kebinasaan, kehancuran. Semua yang diperintahkan oleh syariat pasti membawa manfaat. Hal-hal yang dihalalkan oleh hukum syariat semua membawa manfaat.
Karena pentingnya akal inilah maka Allah perintahkan kita untuk menjaga akal. Menjaga akal itu dengan dua hal. Satu, supaya akal tidak rusak. Maka Allah larang kepada setiap muslim untuk makan makanan sesuatu yang menghancurkan, merusak akal. Maka minuman keras diharamkan, maka narkoba diharamkan, maka narkotika diharamkan, karena itu merusak akal. Atau juga pornografi, karena itu juga merusak akal. Jadi semua hal-hal yang bisa merusak akal itu diharamkan oleh hukum syariat. Dan itu di dalam penelitian ilmiah pun sama seperti itu. Semua hal-hal terkait pornografi ataupun minuman keras, narkotika, narkoba itu pasti merusak tubuh, maka diharamkan. Jadi ketika Allah mengharamkan itu bukan berarti haram itu saja, bukan. Itu yang diharamkan demi kebaikan manusia. Cuma kadang manusianya itu ngeyel. Sekarang terjadi persoalan yang luar biasa dengan merebaknya minuman keras yang sangat luar biasa, terutama di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Gerai-gerai minuman keras itu bebas, luar biasa. Bahkan bisa pesan dari HP, diantar ke rumah dengan terang benderang, ya, dengan tidak ada rasa malu, sudah sangat biasa. Gerainya juga terbuka. Ini sangat membahayakan generasi muda. Yang kita agak sedih adalah bahwa Jogja itu kan bisa dikatakan ibu kotanya Muhammadiyah. Lahirnya kan di sana. Muhammadiyah banyak itu di Jogja itu. Dan Muhammadiyah itu punya syiar, punya jargon, punya moto kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika lihat gerai-gerai luar biasa banyaknya di Jogja, kira-kira Muhammadiyah gerak enggak? Ya gerak tetap, cuman hanya melayangkan surat. Surat itu kalau sekedar surat ya enggak diterima, ya nanti kita pertimbangkan. Pergi masuk tong sampah. Kemarin terjadi demo besar, yang demo siapa? Santri-santri dari NU. Saya bayangkan andai Muhammadiyah menggerakkan mahasiswanya seluruhnya di Jogja, menggerakkan siswa-siswanya SD, SMP, SMA, santri-santrinya, sudah menggetarkan itu. Banyak sekali sekolah di Jogja itu. Belum lagi kalau Pokomnya jalan, belum lagi kalau TS-nya jalan, Pemudanya jalan, Aisyahnya jalan, Muhammadiyahnya jalan, menggetarkan Jogja itu. Jadi nahi mungkarnya itu jalan. Kita memang amar ma'ruf baik, ya, bangun sekolahan, bangun rumah sakit luar biasa. Tetapi dalam kondisi-kondisi darurat seperti itu, nahi mungkarnya juga harus imbang, harus jalan. Kalau sekedar nahi mungkar dengan melayangkan surat, nggak efektif kalau kayak seperti itu. Kenapa? Karena gerai-gerai seperti itu ada orang belakang, ada orang kuat. Nggak dibaca kalau sudah protes surat, membuat surat pernyataan bersama, nggak mempan. Tapi kalau sudah geruduk begitu, baru gerak. Maka ketika terjadi demo itulah kemudian muncul surat edaran dari Sultan. Kenapa yang gerak nggak kita, yang kita punya jargon amar ma'ruf nahi mungkar? Mestinya kan kita, karena jelas itu bertentangan dengan hukum syariat,
merusak akal, merusak generasi muda. Maka di dalam hadis dikatakan al-khamru umul khaba'ith. Yang namanya khamr itu induknya kerusakan. Karena orang kalau sudah minum khamr sudah mau macam-macam. Maka pernah di zaman Ali bin Abi Thalib ada orang minum khamr itu ditangkap, dihukum sama Ali. Biasanya peminum khamr dicambuk 40 kali. Saking gemesnya Ali bin Abi Thalib mencambuk 80 kali. Diprotes, wahai Amirul Mukminin, wahai Imam, kenapa ini kok dicambuk sampai 80 kali? Dijawab, orang kalau sudah mabuk, sudah minum khamr itu mabuk, oleng. Orang kalau sudah oleng akan melakukan banyak maksiat. Jadi 40 kali itu cambukan karena dia oleng, karena hilang akalnya. 40 kali tambahan karena dia punya potensi untuk melakukan banyak kemaksiatan. Jawabannya Imam Ali karamallahu wajhah. Maka kita harus selamatkan generasi muda kita itu jangan sampai ada. Maka kita berharap di Temanggung sekiranya ada gerai-gerai seperti itu, gerak pemudanya, gerak Aisyahnya, gerak LA-nya, gerak tapak sucinya, gerak kokamnya. Loh, kokam itu selalu mengadakan diklat kokam, pakai baju militer, bagus sekali, pakai topi merah kan? Nah, untuk apa diklat itu? Apakah hanya sekedar untuk kemudian ketika ada pengajian besar sebagai penjaga tukang parkirnya, kemudian mengiringi kiainya yang di depan? Kan nggak cuma itu. Ketika ada kemparan yang nyata yang membahayakan, gerak. Tentu dengan koordinasi dengan kepolisian, dengan pemerintah. Bisa, sangat bisa. Orang-orang yang punya kekuasaan, kepemimpinan, asal kita suami dengan baik-baik, insya Allah bisa. Kita mulai dari RT, kita mulai dari RW, kita mulai dari kelurahan, bisa. Jadi ketika di suatu daerah, suatu kampung kita punya kokam, terus itu ada tempat mabuk, kokamnya gerak ngomong ke Pak Lurahnya. Kalau memang dia melanggar, berantas bersama-sama, minimal sanksi sosial, sangat bisa. Di tempat saya di Tretep, alhamdulillah tidak ada itu. Kenapa? Sanksi sosialnya besar. Berani jual khamr habis. Sanksi sosial sama, berani pacaran ya kampung habis juga. Enggak ada pacaran, takut kalau pacaran keluar Tretep. Sanksi sosialnya berat. Itu bisa dilakukan itu. Dan kita mulai dari RT, RW, kelurahan. Apalagi khamr ini sangat merusak generasi muda, berbahaya sekali. Dan peredarannya luar biasa. Nanti kalau sudah khamr nanti ke narkoba. Jangan sampai ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, SMP, SMA sampai terjatuh ke sana siswa-siswanya. Jangan sampai. Karena ini bertentangan dengan semboyan kita. Maka sekolah harus tegas ketika menghadapi siswa-siswanya yang sampai ke sana itu. Bagian dari nahi mungkar. Kalau kedapatan di sekolah, keluarkan. Kecuali di luar sekolah itu sudah bukan tanggung jawab sekolah. Tapi kalau udah di sekolah kan coret saja. Kadang kita berat mengeluarkan orang itu. Kalau kita punya sekolah mau komitmen, yang penting akhlaknya baik, siswanya baik, prestasi gitu. Hilang 1, 2 siswa, 4 siswa nggak ngaruh begitu. Bahkan kalau kita punya identitas seperti itu justru akan dicari oleh orang, oleh jamaah, oleh orang tua. Sekolahkan di sana, sekolah Muhammadiyah pasti iso ngaji, iso ibadah, selamat dari moral, akhlaknya baik, kan begitu. Ketegasan. Ini akal. Yang kedua tadi,
supaya akal ini tepat tetap baik. Yang pertama tadi melarang mengharamkan hal-hal yang merusak akal. Yang kedua, mengembangkan akal supaya akal ini berfungsi dengan baik. Caranya apa? Allah perintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Artinya apa? Sekolah. Membaca. Menelaah. Mencari informasi. Menuntut ilmu. Maka di dalam agama itu, di dalam Islam, yang namanya menuntut ilmu atau santri, pahalanya sangat luar biasa. Penuntut ilmu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan penuntut ilmu itu dibuatkan jalan tol khusus menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dibuatkan jalan tol khusus. Penting menuntut ilmu itu. Orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Berilmu dan beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan orang yang berilmu dan orang yang beriman dan berilmu itu akan Allah angkat banyak derajat. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada darajatun, 1 derajat, darajatani 2 derajat, ada darajatun sekian derajat, kita tak tahu tingginya seberapa. Maka orang yang punya ilmu, punya iman, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Di dunia dia mulia, di akhirat juga mulia. Orang yang belajar itu dianggap sama statusnya fi sabilillah, sebagai mujahid fi sabilillah. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa penuntut ilmu itu termasuk orang yang berhak menerima zakat mal, masuk golongan sabilillah, karena dia itu seorang mujahid, namanya mujahid ilmu. Ketika orang berjihad di jalan Allah dengan tenaganya, itu dia mengalirkan darahnya. Maka penuntut ilmu kita mengalirkan tinta-tinta kita, nyatet. Maka sangat baik kalau ngaji itu membawa buku ditulis supaya nggak lupa, ya. Ini dari tadi saya menyampaikan agak banyak itu, ya. Kalau enggak lupa itu taklif itu apa, syarat hukum taklif itu apa, menjaga akal itu bagaimana, itu kan banyak tuh. Tapi kalau kita tulis itu ingat, oh hukum taklifi di bagian sini, syaratnya ada akal, ada balik, menerima dakwah Islam, syarat menerima akal, menjaga akal, ada 2, ya kan? Itu kalau ditulis kan ingat. Maka catatan kita itu kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat untuk dijadikan saksi mendapatkan pahala. Kalau di dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan orang yang hadir untuk menuntut ilmu la yamassu qalaman wa la yaktubu harfan, meskipun dia itu tidak membawa pulpen, meskipun dia itu tidak menulis, dan dia datangnya pun hanya sejenak, maka pahala dia itu seperti membebaskan 1000 budak. Zaman sekarang tidak ada budak, ya. Zaman dulu ada budak. Budak itu ya tidak kurang dari 100 juta satu budak. Kalau satu budak 100 juta ping 1000, wah itu kerja PNS dari mulai masuk PNS sampai meninggal, dikumpulkan duitnya nggak nyukup itu 100 juta ping 1000.
Banyak sekali itu. Itu kita hanya duduk sejenak untuk menuntut ilmu. Berapa miliar kita dapat duit itu. Apalagi kalau sering datang luar biasa. Maka semangat thalabul ilmi itu harus selalu digerakkan, terutama di kalangan anak-anak muda Muhammadiyah. Karena saat ini semangat ngaji di kalangan generasi muda agak lemah. Ya, alhamdulillah di sini banyak lah yang mudi-mudi banyak. Kalau yang muda-muda ya ada, tapi nggak banyak. Saya kadang berpikir begini, kita punya sekolah, kita punya rumah sakit, kita punya amal usaha macam-macam. Kalau yang mau ngaji ini yang sepuh-sepuh semua, ya suatu kali nanti 10 tahun, 15 tahun rumah sakit tetap ada, sekolah tetap ada. Tapi yang ngisi di AUM, yang jadi guru-gurunya, yang jadi direktur rumah sakitnya, yang jadi apanya, itu kan bukan Muhammadiyah ya? Itu bukan Muhammadiyah ya? Aku banyak yang bukan Muhammadiyah. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita lalai melakukan kaderisasi. Sehingga terputus generasi kita, hanya Muhammadiyah itu tua-tua, muda-muda yang ada, yang tua meninggal, habis. Terjadi. Orang usah ado-ado, Candiroto. Sekarang nyari Muhammadiyah di Candiroto, bukan lembunya ya, Candirotonya. Rodo angin loh, rantingnya nggak hidup loh. Padahal dulu Candiroto konon Muhammadiyahnya lumayan. Kok bisa? Karena lalai melakukan kaderisasi. Ini di Temanggung ini. Dan mungkin banyak kasus seperti Candiroto. Maka harus ada kesadaran kita mengkader anak-anak muda kita. Kelemahan kita di Muhammadiyah itu pengennya apa? Pokoknya anak saya nanti sekolah jadi dokter. Kalau enggak nanti jadi dosen, kalau enggak jadi ini, kan gitu. Karena yang dipikir kita itu materi, jarang sekali orang tua Muhammadiyah pikirnya, bismillah saya anak saya tak pondokkan, engko dadi ustaz, dadi kiai ngopeni jamaah. Jarang. Yang dipikir itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa. Karena secara keduniaan itu yang menjanjikan harta uang masuk bulanan itu hanya tadi Ustadz manganis kondi. Itu kelemahan kita yang dipikir itu. Padahal yang namanya rezeki itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Cicak di dinding aja bisa makan. Makanannya padahal terbang, cicak ora iso mabur, ya waret. Ya tidak ada sejarah cicak mati kelaparan. Nek mati kejepit lawang. Ya kan? Karena kita buka lawang jebret, wah kalau cicak. Jepit mati itu. Itu yang kita itu kurang. Maka kita perlu mengajar. Bismillah saya punya anak tak pondokin nanti jadi ustadz, jadi kiai, pulang kampung, terus pokoknya nunggu di kampung ngopain jamaah. Loh saya ditretep, ada yang pernah ketretep. Walah kampung nggak ada ojek, nggak ada angkutan umum, naiknya sebut gatel. Saya di Mesir 26 tahun. Ya balik mentretep, jadi tani. Gengsi, untuk apa kita gengsi itu? Padahal ya sekolah ya S1, ya S2, ya saya ya S3 barang. Ya nani itu. Ngopain jamaah. Kalau jamaahnya nggak diopeni, yang ngopeni sopo. Urip, ya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Ya kan? Rezeki, ya alhamdulillah saya nggak pernah kelaparan, anak-anak juga nggak pernah kelaparan. Itu yang harus kita yakinkan. Jadi apapun rezeki itu sudah ditulis sama Allah.
pondokkan buat kader minimal satu ranting, atau kalau tidak satu cabang harus ada satu ustadz yang open jamaah. Kalau tidak mampu sengkuyung bareng melalui lazis. Pesantren tidak harus yang mahal-mahal. Mau pesantren di tempat saya, monggo, boleh. Nek orang iso ngeragati, silakan gratis. Kurang apa, ya kan? Demi Muhammadiyah, perjuangan kita. Ya, santri-santri saya juga ada banyak yang gratis, yang nggak bayar. Kalau mampu monggo, nggak mampu ya silakan. Kan gitu. Ini yang lebih baik disengkuyung bareng oleh lazis supaya ada ikatan balik ke Muhammadiyah. Yang utusan lazis ada beberapa, yang dari Losari 2 anak lazis, yang dari Banyumas lazis, sengkuyung lazis. Banyak. Kalau di sana-sana mungkin ada yang SPP-nya sampai jutaan, biaya yang masuk puluhan juta, ya. Teman saya insya Allah tidak 700.000. Itu mata saya disengkuyung saat sabar. Orang iso gratis, iya, gampang. Tapi harus ada yang ngopeni jamaah itu, yang khusus ngaji kitab, baca kitab. Sekarang kan terjadi persoalan kadang, dan ini banyak kasus, lulusan pesantren kasih kitab baca, raiso, suruh ngomong bahasa Arab, raiso. Ini juga persoalan juga di internal kita itu. Karena juga image orang tua kita, kalau saya mondokkan anak saya di pesantren sing khusus ngaji kitab, nanti gimana kerjanya? Gitu. Maka pengennya itu yang penting anak saya itu jadi dokter iso ngaji, jadi dosen iso ngaji, gitu. Jadi ngajinya itu sampingan. Bisa ini iso ngaji. Bukan anak saya bisa ngaji, sampingannya apa gitu. Tapi enggak, jadi dosen sampingannya ngaji. Bukan anak saya bismillah tafakufiddin, jadi kiai, syukur-syukur sambil dagang, syukur-syukur sambil petani, syukur-syukur, jadi gitu. Tapi kita kan enggak. Akhirnya krisis yang luar biasa. Ini di mana-mana loh. Di daerah Kendal itu ada ranting 17 ranting, cabang 17 ranting. Yang hidup hanya beberapa ranting. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Krisis kader. Kemarin asar, Ketua LPCR PP Muhammadiyah Ustaz Jamaluddin ke pondok, ngobrol-ngobrol gitu di pondok itu. Nah, karena beliau kan biasa keluar masuk ranting lah, karena pilih ranting. Apa kata beliau? Ada suatu daerah yang awalnya itu semuanya Muhammadiyah, rame, punya masjid luar biasa. Sekarang habis tinggal berapa? Kenapa? Karena yang datang ke sana ada Ustadz Salafi, pindah ke Salafi semua. Sekarang bingung, ada 5 musola atau 5 masjid Muhammadiyah tidak bisa masuk karena sudah dikuasai oleh Salafi. Kenapa mereka menarik? Jangan salahkan mereka. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menarik? Karena kita orang Muhammadiyah kalau ngaji kasih tematis, besok ini temanya apa, dan kiainya kadang nggak bisa baca kitab. Karena baca kitab itu seakan-akan sederhana, tetapi itu membuat jamaah itu makin lebih yakin, lebih pede dengan kiainya itu. Maka mereka akan punya julukan kiainya itu kan, hafizahullah. Siapa ustadz ini? Hafizahullah. Kalau ngaji bawa kitab setumpuk, mentereng, sehingga jamaah yakin. Nah, kita kadang ustadznya suruh ngaji, suruh baca kitab gak iso. Ini kan persoalan. Maka kaderisasi ini sangat penting dan membuat kader itu by design. Harus didesain, harus difikirkan, harus dibuat. Jangan nunggu angkone oseng. Oh, kais pesantren suruh ke sini. Oh, itu dari lulusan ini suruh. Jadi nggak kayak gitu konsepnya. Iya, nek gelem, nek ora gelem. Maka sengkuyung bareng harus ada.
Kita jangan hanya mengandalkan ustaz dari luar. Ini masjid luar biasa, punya alim luar biasa. Harus ada yang standby di masjid, selalu ngopeni jamaah dan bisa baca kitab. Sehingga ketika nanti diserap, paling Muhammadiyah reso ngaji. Ayo kita ngaji bareng. Anda pakai kitab apa? Kita juga bisa kan gitu. Anda pakai ngeritik Muhammadiyah begini begitu. Kita juga punya kitabnya, kita tunjukkan kan begitu. Sehingga kita bisa berdebat secara ilmiah, sama-sama buka kitab. Maka nilai kita di Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah juga akan naik, akan dihormati. Jangan selama ini terkesan Muhammadiyah orang di ulama, Muhammadiyah orang ngaji, jadi pengurus Muhammadiyah, jadi imam masjid belum mesti iso. Ini kan repot. Jangan sampai pengurus Muhammadiyah, pengurus beraninya jadi imam zuhur dan asar. Kalau suruh jadi imam sholat maghrib, isya subuh, silahkan. Jenengan mau jenengan repot. Jangan sampai terjadi putus generasi suatu daerah yang awalnya Muhammadiyahnya rame sepi gara-gara kurang kader. Maka harus dibuat kader yang ngopeni jamaah, yang siap selalu standby bersama jamaah. Soal rezeki itu Allah sudah ngatur. Baik, sudah pukul 7, sekiranya ada pertanyaan silakan. Enggak. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sesungguhnya hukum syariat fikih itu ada dua. Satu terkait akidah. Itu kalau akidah sifatnya pasti.
Jadi akidah itu benar atau salah. Kalau orang percaya Allah atau tidak percaya kalau Allah itu satu, berarti kafir. Tidak percaya ada hari kiamat, itu kafir. Karena itu persoalan akidah. Pasti hukumnya. Yang kedua, persoalan fikih. Persoalan fikih itu oleh para ulama, seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syarazi di dalam kitab Al-Lumma, bertumpu kepada dalil dzonni. Dalil dzonni itu namanya dalil praduga. Praduga itu maksudnya koyoni. Kayaknya kalau subuh itu pakai kunut deh. Kayaknya kalau subuh itu tidak pakai kunut deh, ya kan? Kayaknya kalau sholat itu pakai usolli, kayaknya enggak. Itu pakai dalil koyoni. Karena dalilnya itu praduga, kayaknya, maka kemudian perlu ditarjih. Oh, menurut saya yang kuat itu ini. Tapi ketika saya mengatakan yang kuat ini, tapi bisa jadi yang lain benar. Jangan-jangan ya saya salah. Tapi saya yakin yang punya saya benar, tapi yang lain masih ada kemungkinan benar. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ra'yi shawab yahtamilu al-khata' wa ra'yi ghairi al-khata' yahtamilu as-shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah, pendapat lain salah tapi mungkin benar. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu real terjadi, tetapi yang terpenting bukan perbedaan, tetapi sifat toleransi. Sebagian ulama mengatakan pada zaman tabi'in itu ada kisaran 90-an perbedaan pendapat, 90 madhab. Imam Hanafi atau berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Ternyata Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i punya murid Ibnu Hambal. Ternyata Imam Ibnu Hambal berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berguru kepada Imam Zaid. Ternyata Imam Zaid berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Tetapi sama-sama mereka itu saling toleransi. Imam Zaid ketika berjuang melawan Bani Umayyah dibantu oleh Imam Abu Hanifah meskipun mereka berbeda pendapat. Yang nama Imam Syafi'i sering diskusi bersama dengan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, meskipun berbeda pendapat. Bahkan Imam Syafi'i ini tidak menemui Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Tahun itu pula Imam Abu Hanifah meninggal. Tetapi beliau bertemu dengan muridnya yang namanya Asy-Syaibani. Ketika di Basrah, di dekat makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i yang menurut fikih Imam Syafi'i subuh itu pakai kunut, tapi menghormati Imam Abu Hanifah meskipun sudah meninggal, Imam Syafi'i sholat tidak kunut. Ditanya oleh muridnya, wahai sang imam, di dalam mazhab engkau itu subuh pakai kunut, kok sekarang nggak pakai kunut? Dan padahal engkau mengatakan kalau tidak kunut sujud sahwi. Loh, ini kok nggak sujud sahwi? Dikatakan saya menghormati Imam Abu Hanifah. Ya, persoalan ini yang kadang kurang disadari oleh umat Islam, bahwa fikih itu boleh berbeda, sehingga terjadilah perpecahan karena muncul monopoli kebenaran. Pokoknya yang paling benar pendapat saya, liane salah kabeh. Ini yang masalah. Persoalan-persoalan furuk cabang ini harus kita tempatkan bahwa ia itu cabang. Yang mau tarawih 23 rakaat silakan, yang 11 silakan, yang 36 silakan, yang 46 silakan, begitu. Yang enggak tarawih saja boleh. Yang pakai azan Jumat 2 kali monggo, yang sekali monggo, wong tidak azan saja, tidak azan Jumat, sholat Jumatnya sah, wong dia bukan rukun. Jadi toleransi ini harus kita kedepankan. Persoalan perpecahan umat itu bukan karena perbedaan, tetapi kesalahan di dalam menyikapi perbedaan, menganggap pendapat saya yang paling benar, yang lainnya salah. Pokoknya kalau pakai celana, pakai sarung melebihi mata kaki, neraka. Nah, ini kan padahal kan ulama kan nggak segitu juga. Ada yang mentakwilkan atau memahami hadis itu tidak seperti itu. Yang tidak pakai jenggot menyelisih sunnah. Nah, ini kayak gini itu. Yang pakai kunut bid'ah. Sejak kapan kunut dianggap bid'ah kan? Maka soal fikih toleran saja, yang mau kunut silakan, nggak kunut silakan, yang
mau sholli silakan, yang enggak silakan, yang sholat tahiyatnya pakai Sayyidina silakan, yang enggak silakan. Biasa saja. Saya di Mesir sudah terbiasa berbeda. Orang sholat ada yang Allahu Akbar sedekap, oh Syafi'i. Allahu Akbar enggak sedekap, oh Maliki. Biasa saja. Di Mesir ada oh Hambali, oh Hanafi, itu bisa. Biasa saja, tidak diributkan. Yang menjadi persoalan itu kan para pemonopoli surga itu, bahwa pendapat saya yang paling benar masuk surga, yakni salah kabeh neraka. Pai bid'ah itu ahli syirik, ahli bid'ah sesat, subhat itu ustaz subhat jangan diikuti, itu ustaz sesat jangan diikuti. Ini yang masalah sehingga umat terpecah-pecah. Kalau andai kata kita bisa toleransi terkait dengan persoalan furuk, persoalan cabang, itu tidak ada masalah di dalam umat Islam. Kalau kita benar mengikuti generasi salaf, maka mestinya kita itu toleran. Kalau kemudian kita mengatakan ikuti generasi salaf, loh, generasi salaf itu ya Imam Syafi'i berbeda dan Hanafi, berbeda dan Maliki, berbeda dan Zaidi, berbeda dan Tabari, berbeda dan Laiti, berbeda dengan macam-macam. Dan mereka enjoy hidup bareng, saling belajar, saling toleransi. Kalau kita benar-benar mengikuti manhaj salaf, mestinya kita juga mengikuti bagaimana sikap toleran antar sama para imam. Mestinya kita menjadi orang yang paling toleran di dalam persoalan fikih. Kalau benar-benar ingin mengikuti manhaj salaf, bukan justru mentahdir ke sana kemari, ini salah, ini sesat, ini ahlul bid'ah, ini ustaz syubhat dan lain-lain. Itu sumber perpecahan. Kita pengen berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dan ternyata Quran Sunnah itu multifungsi, multi perbedaan, multi tafsir dan saling hormat. Kita ikuti para sahabat, sahabat juga kadang beda. Biasa Abu Hurairah berbeda dengan Aisyah, kadang berbeda dengan Ibnu Umar, kadang berbeda dengan Umar bin Khattab. Biasa saja para sahabat berbeda, ada masalah. Giliran kita berbeda bingung. Nah ini jadi berusaha untuk menyatukan pendapat ini yang salah. Karena secara umum sejak zaman sahabat bahkan sejak zaman Nabi pernah terjadi perbedaan. Kapan-kapan kita bahas terkait perbedaan ini, insya Allah. Ada lagi tadi? Satu lagi? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kalau misalnya kita harus menjalani sholat zuhur, asar, tapi orang tersebut sedang menjalani operasi, sehingga tidak bisa menjalankan zuhur, asar, maghrib, maka setelah itu dia pun sendiri susah untuk menjalani sholat itu secara saya sendiri untuk secara kesadaran belum penuh. Ini bagaimana untuk sholatnya? Tadi dikatakan kesadaran belum penuh, artinya akalnya belum berfungsi. Kalau akalnya berfungsi, nanti setelah akalnya bisa berfungsi, mikir baik, baru qadha. Sholatnya gimana? Semampunya, sambil tidur bisa. Kalau nggak bisa gerak-gerak ya kedip-kedip, sambil kedip-kedip. Nah, itu jadi simpel, gampang. Cukup? Mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam hamba-hamba Allah yang selalu mendapat rahmatnya, mendapat barokahnya. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang bermanfaat, yang melimpah, yang barokah, yang bisa menuntun kita menuju Mekah dan Madinah, ziarah makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rezeki yang masih jauh di langit Allah segera turunkan, yang masih jauh segera dekatkan, yang masih di dalam bumi Allah keluarkan. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, dunia kita, akhirat kita, ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa kerabat-kerabat kita, dosa kaum muslimin muslimat, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, jadikan anak-anak kita anak yang soleh, solehah, yang bisa mengangkat derajat orang tua, yang bisa memberikan syafaat orang tua kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita husnul khatimah. Allah mudahkan kita, selamatkan dari fitnah kubur, fitnah neraka, dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang soleh, dijauhkan dari siksa neraka, dibangunkan istana Mekah di surga, diangkat derajat kita di surga, ditempatkan bersama para nabi, bersama orang-orang soleh, para ulama al-amilun. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.